Halo guys, balik lagi bersama gue, Kang Buncis. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film The Nun. Sebelum menonton, jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja kita ke filmnya. Pada awal film, kita akan melihat dua biarawati yang berada dalam sebuah gereja, di mana dua biarawati tersebut sedang mencari sebuah pusaka untuk menghentikan iblis yang telah meneror dan membunuh biarawati di sana. Tapi tak disangka, ternyata kepala biarawati ditarik oleh roh jahat. Tapi sebelum ditarik, kepala biarawati memberikan sebuah kunci kepada Suster Oana untuk segera lari dari gereja tersebut. Tapi Suster Oana memutuskan untuk bunuh diri agar tidak dirasuki oleh roh jahat tersebut. Scene berpindah di mana seorang pria yang bernama Francie pergi ke gereja tersebut sambil membawa makanan. Tiba di sana, Francie melihat Suster Oana sedang tergantung di depan pintu kastil, dan itu sangat, menyeramkan. Scene berpindah lagi, di mana yaitu Burge dan Suster Irene akan bertemu dengan Francie untuk mengantarkannya ke tempat di mana Suster Oana meninggal. Sebenarnya, Francie sudah diteror oleh hantu di gereja tersebut, udah sejak lama. Dengan delman milik Francie, mereka bertiga siap menuju tempat kejadian. Sesampainya di sana, di tempat kejadian, Francie menunjukkan mayat Oana yang diawetkan menggunakan boras untuk kemudian diperiksa oleh Burke. Di situ, Burke mengambil kunci milik Oana dan mengubur Suster Oana dengan layak. Setelah itu, Francie menunjukkan di mana dia menemukan mayat Oana. Dan si Burke merasa heran karena darah Oana terlihat masih segar. Dan kejadian tersebut itu sudah terjadi beberapa minggu yang lalu. Tidak ambil pusing, mereka pun masuk ke dalam gereja tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Francie hendak pulang ke rumahnya, Francie mendapatkan kejadian yang cukup horor di mana Francie ini melihat biarawati di tengah hutan, kemudian mengikutinya. Dan tiba-tiba, Francie berada di dekat kuburan dan di jump scare. Beruntung, dia dapat pulang dengan selamat. Saat tepat tengah malam, Burke mendengar sebuah radio yang sedang menyala sendiri. Dan pada saat itu, Burge melihat anak kecil yang merupakan pasiennya yang dulu. Burge ini mengikuti anak tersebut dan akhirnya sampai juga di kuburan. Tiba-tiba, Burge melihat roh jahat dan Burge pun terjatuh ke dalam peti mati dan batu nisan yang bertuliskan namanya. Scene berpindah lagi di mana Suster Irene juga terbangun dan mencari Burke. Tiba-tiba, Irene melihat sebuah bayangan. Tak lama itu, Irene mendengar suara lonceng dan suara Burke yang meminta tolong. Irene kemudian bergegas mencari Burke, namun terjadi fenomena mistis lagi, di mana semua lonceng itu berbunyi dan Irene pun bingung tempat Burke itu yang mana. Tapi Irene dapat mengetahui di mana Burke terkubur karena Irene mempunyai sedikit kelebihan. Scene berpindah lagi, di mana hari sudah pagi. Mereka berdua kembali ke gereja tersebut, tapi mereka tidak terlalu diterima oleh penghuni gereja itu. Irene menawarkan diri untuk pergi sendirian, dan Burke memberikan kunci yang diambil dari mayat Suster Oana dan memberikannya ke Irene. Di sana, Irene melihat biarawati sedang khusyuk berdoa. Ketika Irene akan menegur biarawati itu,
biarawati lainnya datang dan mencegah Airin untuk menegur biarawati tersebut. Sementara itu, Burke sedang menerjemahkan buku-buku yang ia dapatkan, dan ia mendapatkan fakta bahwa buku tersebut berisi tentang Raja Neraka yaitu Palak. Airin sendiri sedang berbicara dengan salah satu biarawati dan bercerita tentang sejarah kelam biara ini. Diceritakan bahwa zaman dulu ada seorang ahli sihir yang merupakan pemilik biara ini, yang dimana penyihir ini sering menculik dan membunuh penduduk untuk melakukan ritual, hingga penyihir tersebut terobsesi untuk membangkitkan Raja Neraka yaitu Palak. Dan buku yang ditemukan itu adalah cara membangkitkan Palak tersebut. Namun, sebelum itu terjadi, ternyata pasukan gereja mengetahui apa yang dilakukan oleh penyihir dan langsung membunuhnya saat itu juga. Dan menutup gerbang Palak menggunakan darah Yesus. Namun, saat Perang Dunia Kedua, gerbang tersebut terbuka dan membangkitkan iblis dan membangkitkan Raja Neraka tersebut. Itulah cerita Palak sebenarnya. Brooke pun penasaran dengan buku tersebut dan memberanikan diri untuk melihat lokasi gerbang Palak. Tiba-tiba, Brooke dikejutkan dengan kepala biara yang mengatakan bahwa dia sudah terlambat. Sementara itu, Airin terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk. Tak lama, Airin mendengar suara namanya yang dipanggil, dan Airin pun mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di sebuah lorong, Airin melihat sebuah pintu gerbang yang bertuliskan Tuhan berakhir di sini. Dan tiba-tiba pintu itu pun terbuka dan melihat Palak. Airin selamat dari gangguan tersebut. Kemudian Airin dikagetkan dengan biarawati yang tadi dan langsung menyuruhnya pergi ke tempat berdoa. Sesampainya di tempat berdoa itu, semua biarawati mendatanginya dan mengelilingi Airin sambil berdoa. Airin pun berdoa dan tiba-tiba semua biarawati tersebut terhempas dan langsung tewas. Di tempat lain, Burke terlihat akan diserang oleh roh jahat, tapi beruntung Francie datang menolong Burke. Saat menghampiri Airin, dia menjelaskan saat berdoa bersama biarawati. Namun, saat itu cuma ada satu biarawati yang sudah tewas, yaitu mayat dari suster kepala. Dan tiba-tiba mayat itu terbangun dan menusuk Burke. Saat itu pun Francie menempelkan salib ke tubuh mayat itu dan langsung terbakar. Akhirnya terkuaklah fakta bahwa biara mati yang tak terurus di mana si Palak ini telah memanipulasi otak Airin dan yang lainnya, seolah-olah dia berada di biara sungguhan yang akan kemudian untuk menyesatkan seluruh umat manusia melalui Airin. Dan faktanya, suster Oana yang kita lihat di awal film tadi ternyata bukan suster terakhir, tapi ada suster lagi. Dan suster itu menyerahkan jiwanya kepada Palak, sehingga kejadian itu membuat Palak terbangkit dari tidur nyenyaknya. Skin berpindah lagi di mana ketiga orang tersebut cepat-cepat pergi ke terowongan untuk mengambil darah dengan maksud mengembalikan Palak kembali ke neraka. Ketika akan pergi menuju gerbang Palak, mereka mendapatkan gangguan mistis dari sang Palak di mana Airin ini dimasuki Palak hingga terjadi pertarungan antara Airin dan Francie. Alhasil, kemudian Airin berhasil mengalahkan Palak dengan menyemburkan darah, yaitu darah Yesus. Kemudian gerbang Palak pun tertutup dan film pun selesai.
Oke guys, terima kasih sudah menonton. Ya walaupun gue tahu dalam video ini kalian gak akan nonton sampai akhir. Seandainya ada ya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Oke, oke guys, jangan lupa di subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya guys, dan bantu channel ini berkembang ya. See you.